Sorry ass DJ. Halo, berjumpa lagi dengan Rio Cosplay. Malam ini kita akan unboxing dan review printer 3D dari Creality Ender 3 versi 2. Oke teman-teman, kalau kita lihat ini kita buka ya. Ini boxnya safety banget karena udah dilengkapi dengan styrofoam yang tebal. Ini sampai ngangkatnya agak susah nih, lengket ya, saking safety-nya. Sudut-sudut pojoknya sudah terkunci. Kita coba keluarkan satu persatu dulu. Ini ada tiangnya, dan kemudian kita amankan dulu. Ada kabel yang terhubung dengan extruder dan bed ya, bed leveling dari printer ini. Kita coba angkat lagi. Ini kuat sekali ya. Oke, sudah bisa terangkat. Lumayan berat ya, karena di dalam satu paket ini terdapat power supply dan juga mesin dari printer ini. Mesinnya sesimpel ini, dan ini sudah semi terakit, jadi kita nggak perlu repot lagi untuk merangkai dari awal. Jadi di IY nya udah semi banget ya. Sekarang kita buka bagian bawah. Nah, ini bagian bawah perlengkapan aksesoris, kelengkapan dari si printer. Jadi ini saya rasa komplit banget ya. Ini hampir terlupa. Ini ada layar monitor. Lumayan ya, lumayan lega layarnya. Dan kemudian di sebelahnya ada motor stepper. Bagian apa nih motor stepper? Oh, bagian untuk extrudernya. Nah, ini lumayan ya, ada 2 biji motor stepper di sini. Bagaimana cara memasangnya masih belum tahu, nanti kita coba saja. Oke, ini yang di bagian bawah tadi yang sempat kita intip di awal. Kita bongkar apa aja isinya. Oke, holder filament, dan kemudian ini ada motor steppernya lagi. Ini ada kodenya, ada nomornya ya. Ini untuk apa namanya ya, biasanya untuk besi yang ada ulir-ulirnya itu, entah apa namanya. Dan kemudian di sini ada kunci L, ada obeng juga, ada tis ya, tali strap, dan biasanya ada tangnya di dalam. Mudah-mudahan di dalam kotak itu ada tangnya ya, tang potong. Dan kemudian ini ada roda karetnya lagi untuk relnya pada bagian yang vertikal. Dan ini perlengkapan lainnya banyak ke dalam ya, nanti kita bongkar kita lihat. Dan ini ada juga dikasih sampel filamen, tapi biasanya di produk ini agak getas tuh filamennya. Terus kemudian lanjut, ini ada ini bagian tensioner, dan ini ada scrapnya ya. Jadi untuk mencongkel hasil cetakan kalau terlalu lengket. Ini tadi stepper, bukan stepper ya, tapi pengencang belt tensioner. Ini ada tiangnya yang berdiri, nanti kita pasang, dan juga sebagai penutup. Nah, ini yang saya tadi bilang, ada besi panjang yang bagian ulir-ulir ya, untuk stepper motornya bisa naik turun. Nah, itu pakai besi yang ulir tadi. Oke, kita masukkan dulu sambil kita lihat ada apa lagi di dalam box paket ini. Kita lihat, oh ternyata udah habis ya. Oke, ini kotaknya jangan dibuang, karena printer ini akan saya lelang setelah video ini tayang. Jadi bersiap-siap bagi kamu yang akan beruntung mendapatkan printer ini. Kita kembali ke laptop. Di dalam paket ini ada buku manual dan juga ada kartu garansi di dalamnya ya. Jadi ini garansi resmi, produk original. Garansinya selama 1 tahun dari distributor di mana kita membelinya.
Oke, kita masukkan dulu, simpan ya. Nanti aja kita buka-buka. Sambil nanti merakit, kita lihat buku manual ini, sekaligus juga ada video tutorial cara pasangnya yang sudah ada dalam flash disk biasanya ya. Karena terkadang di dalam buku manual tidak jelas seperti video-video cara merakit printer ini. Yang penting kita lihat-lihat dulu, kita cek kelengkapannya apakah sudah sesuai dengan yang ada di buku, supaya nanti kita bisa komplain ke distributor jika misalnya ada yang kurang. Oke, ini aksesoris pelengkapnya semua banyak ya, banyak banget ini. Jadi salah satu hal yang paling menyenangkan dari printer ini adalah ketika barang datang, kita unboxing, dan kemudian kita merakitnya sendiri. Wah, seru banget ya. Pertama merakit perlu waktu yang lama, mungkin sekitar 4 atau 6 jam ya. Tapi kalau udah pernah masang, selanjutnya ya mungkin hanya perlu waktu 15 menit udah kelar ini memasangnya. Nah, ini kita coba tes memprint ya, tes kalibrasi bed. Ini karena nutnya besar, jadi diputer-puternya enak. Dan ini lumayan hasil percobaan pertama, bed levelingnya lumayan lancar ya. Ini kita lihat. Oke, sambil jalan, mudah-mudahan ini mulus. Kalau bednya rata, tidak ada yang sangkut ataupun nozzle-nya terlalu tinggi dari bed ya, karena ini sangat tipis, setipis kertas HVS yang 70 gram. Oke, ini hasilnya, bed levelingnya sempurna. Kita lanjut ngeprint. Ini saya mencoba membuat topeng Red Hood. Dia kumpulan dari cetakan 3D topeng helm Red Hood. Nanti kita lihat ya, kita gabungin dulu. Untuk menggabungkannya kita bisa memakai hot gun ini. Hot gunnya kecil saja ya, nempelin untuk menyatukan semua bagian ini. Kita gunakan tang pemotong. Kita bersihkan dulu, buang bagian support dari cetakan, karena ini adalah penyangga agar ini bisa dicetak ya, tidak jatuh dari bed printer. Ini tidak keras ya, cuman harus hati-hati. Selanjutnya kita gabungin. Pertama kita ukur dulu, harus pas, dibantu dengan isolasi. Kalau udah rata tinggal direkatkan ya, seperti ini, tempel. Oke, kalau sudah fix langsung saja direkatkan. Nah, ini ada gap ya di tengah, jadi itu terlihat lebih banyak ya lubangnya, karena tadi mungkin pada saat saya memotong pakai cutter terlalu banyak mengambilnya. Tapi nggak masalah, ini nanti kita bisa tambal. Bagian dalam pakai lem tembak dan bagian luar kita bisa menggunakan dempul. Nah, nanti diratakan di sini dan ini akan ketutup, harus bagus ya. Oke, untuk bagian lainnya sama saja, nanti kita rekatkan juga. Selanjutnya kita pasang bagian dagu ya. Ini pas. Oke, diratakan dulu supaya nanti tidak sulit pada saat kita melakukan pelapisan dengan dempul ya. Jadi harus rata dan tidak boleh tampak terlihat sambungan bagian yang satu dengan lainnya. Sebelum kita tembak bagian yang terlalu jarang ini ya, terlalu jauh gapnya, kita rekatkan dengan isolasi supaya nanti pada saat kita menggunakan lem tembak, lemnya tidak keluar ya, jadi terhalang oleh isolasi ini. Kita tempel saja sampai full di bagian garis yang terlalu lebar lubang sambungannya ini. Sekarang kita lanjut proses pengeleman dengan menggunakan lem stick ini ya, pakai tembakan.
atau disebut juga sebagai lem tembak, bahasa kerennya glue gun. Harus rata mengikuti garis sambungan supaya sambungan ini bisa rapi dan bisa merekat kuat. Terakhir kita buka semua isolasi yang merekatkan, karena bagian dalam sudah kita rekatkan dengan lem tembak tadi ya. Jadi ini kita buka semua isolasi yang menempel agar bersih, dan kita siap masuk ke tahap selanjutnya adalah penghalusan dengan amplas. Amplas yang kita gunakan yang pertama nomor 80, kemudian naik 200, dan yang terakhir nomor 800. Setelah itu, setelah agak halus, kita siap untuk melapis dengan dempul secara tipis untuk menutup pori-pori dari filamen cetakan 3D ini. Berhubung video yang sekarang ini adalah tentang unboxing dan review printer 3D, maka untuk tahap selanjutnya pengamplasan, dempul, dan pengecatan sampai dengan finishing topeng ini jadi akan kita lanjutkan di video berikutnya. Stay terus di YouTube Ryu Cosplay.